Pada hari ini bersyukur boleh kembali dan kita sudah datang kepada Tuhan dengan memuji memuliakan nama Tuhan dan kini tiba saatnya untuk kita semua mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita ambil sikap yang baik dan kita boleh satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup, layak kami sembah, segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah, itu semua karena cinta, itu semua karena kasih karunia, dan itu semua karena belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Pada kesempatan kali ini Tuhan kami juga bersyukur, Tuhan Tuhan boleh mengumpulkan kami dari berbagai macam tempat, latar belakang denominasi gereja, untuk kami boleh sepakat dan satu hati dalam ibadah pada malam hari ini. Sekalipun ibadah yang kami lakukan adalah ibadah online, kami terpisah oleh ruang dan waktu, tapi kami percaya bahwa hadirat Allah itu tidak dapat menembus ruang dan waktu dan dapat mempersatukan kami semua dari berbagai-bagai tempat. Maka daripada itu Tuhan, kami akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan akan kami renungkan ini benar-benar tidak saja boleh kami membacanya, tapi Roh Kudus beri kami pengertian dan kemampuan sehingga yang olehnya kami dapat boleh mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami semua hari lepas hari. Anak-Mu yang hina dina ini Tuhan, yang penuh dengan latar belakang kekurangan, Tuhan tolong biarlah saat penyampaian firman Tuhan Roh Kudus yang tolong sehingga tutur kalimat bahasa yang diseberangkan itu dapat boleh sampai kepada setiap hati kami. Tuhan tolong segala fasilitas yang kami pakai, baik jaringan internet, kami yang menggunakan handphone, laptop, dan lain sebagainya. Tuhan mari memberkati. Dan Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu. Mari Tuhan jamah hati kami satu persatu. Setiap gangguan dan setiap hal-hal yang mengganggu kami akan mendengar, kami tolak. Biarlah benar-benar firman Tuhan itu datang sebagai firman yang murni untuk memurnikan hati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah kami anak-anak-Mu. Demi Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, baik untuk kita semua, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Salam, damai sejahtera bagi boleh ada kembali dalam pelayanan bersama-sama dengan saudara-saudara di Bersyukur Senantiasa. Dan pada malam hari ini sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita boleh sama-sama melayani dan juga kita sama-sama boleh sharing akan firman Tuhan. Nah, ketika dihubungi oleh Bang Maruli ya untuk boleh dapat berbagi sharing bersama teman-teman semua, apa yang harus saya sampaikan atau dalam hal ini tema apa yang mungkin boleh saya bagikan. Nah, kalau teman-teman baca di flyer itu saya rasa mungkin tema setiap hari atau mungkin itu tema yang sudah berkali-kali kita dengarkan. Berkaitan dengan Jesus the only way atau Jesus the one and only way, ya, satu-satunya jalan dan juga satu-satunya kebenaran dan satu-satunya hidup. Tapi lebih daripada itu, saya katakan Yesus satu-satunya atau hanya Yesus satu-satunya. Jadi satu-satunya di sini itu tidak hanya merujuk kepada satu-satunya jalan, satu-satunya hidup, satu-satunya kebenaran. Tapi satu-satunya dalam segala apapun di dalam aspek kehidupan kita, Yesus menjadi number one, menjadi satu-satunya. Tidak tergantikan, tidak tergoyahkan, dan tidak terpatahkan. Hari ini kalau kita bicara soal sakit, soal menyembuhkan luka, ya kan? Hari ini kita bicara merangkul orang yang dalam keterpurukan. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita tidak ada dasar dalam hal ini, pengenalan akan Tuhan Yesus yang benar. Makanya tidak heran banyak sekarang hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta khotbah motivasional.
motivasional itu tidak ada salahnya. Tapi yang menjadi salah kalau tidak ada Kristus yang diberitakan di sana. Kristus, Tuhan kita yang kita sembah, itu merupakan tiang atau satu-satunya dasar yang kuat untuk kita setiap orang itu beriman dan bersandar pada dasar yang kuat. Kalau dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 ya, itu dikatakan bahwa tidak ada dasar lain, hanya ada dasar yang diletakkannya itu Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi teman-teman semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi yang saya apapun dan kita bisa melakukan apapun. Tapi kalau tanpa pengenalan yang benar akan Kristus dan mengimani Kristus sebagai satu-satunya pemimpin tunggal, Tuhan, Allah dan Juru Selamat, maka pada hakikatnya apa yang kita lakukan adalah usaha menjaring angin sia-sia. Ya kan? Nah, dan ayat yang saya pilih bagi kita semua itu terambil ayat 6, saudara. Ya, mari coba kita perhatikan ayatnya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, saya coba bagikan layar. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ. Apakah kelihatan teman-teman ya? Sebentar. Nah, mari kita perhatikan teman-teman, saudara, Yohanes pasal 14. Itu ada ayat yang saya tekankan di situ, ayat yang ke-6, tapi mari baiklah kita membaca keseluruhan perikop ini, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 mulai ayat pertama. Dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengajak kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sampai di sini teman-teman tolong bantu saya, apakah suara saya masih jelas? Masih stabil teman-teman? Bang Maruli? Masih kok, masih. Masih ya, oke. Dan ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ketujuh, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 14. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Dan yang dikatakan berbahagia itu adalah setiap kita yang boleh saja tidak mau dengar, tidak saja mendengarkan ya, tidak saja membacanya, tapi boleh menyimpan dalam hati dan memohon pertolongan Allah Tritunggal untuk kita melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Allah bersama kita semua. Dan pada poin yang kita baca ini dalam teks Yohanes 14 mulai ayat pertama tadi sampai ayatnya yang ke-14 ya. Ini merujuk pada satu peristiwa atau momen setelah Yesus Kristus bersama murid-muridnya itu melakukan perbasuhan kaki ya.
atau dalam hal ini mereka bersama-sama. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 13, saya sedikit memberikan konteks saat Tuhan Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya, momen saudara, kalau kita lihat mulai ayat pertama itu, hari raya Paskah dimulai. Nah, Paskah di sini saudara, ini bukan Paskah yang orang Kristen rayakan saat ini ya. Paskah dalam artian kita merayakan kebangkitan Kristus bangkit ya, atau kita merayakan Tuhan Yesus bangkit dari kubur, tidak. Tapi Paskah di sini merujuk kepada peristiwa ya, peristiwa di mana keluarnya orang Israel itu dari Mesir, saudara. Paskah pada waktu itu saat akan dimulai ya, mereka bersama-sama senantiasa, dan pada saat makan bersama itu ada mulai pembasuhan kaki di situ. Dan uniknya saudara, nanti kita lihat dalam Yohanes 13 ini, ada dua hal yang nanti Yesus katakan di dalam hal ini, memperingati Yudas dan juga memperingati Petrus ya. Dua murid ini yang satunya menyangkal, yang satunya mengkhianati. Dan uniknya juga saudara, ketika saat ayat ini, itu berbicara soal Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda Kristus melayani umat begitu. Dan kalau kita lihat pembasuhan kaki itu hanya dilakukan oleh budak, saudara. Dilakukan oleh budak, dan budak di sini tentunya budak yang betul-betul dalam status sosial, itu jabatan yang sangat rendah sekali. Tapi Kristus sebagai rabi, sebagai yang dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Kalau kita lihat di sini, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jika kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya, ini kan pada saat Petrus ini pertama tidak mau, tapi lama-lama ketika saat sudah dibasuh, Petrus bukan hanya mau dibasuh kakinya, tapi kalau bisa seluruhnya. Ya, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Yesus bertanya kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat? Nanti ada pada poin di mana bahwa Tuhan Yesus mengatakan, salinglah engkau membasuh kakimu. Itu sebagai tanda pada poin mereka saling mengasihi atau saling melayani satu dengan yang lainnya, saudara. Nah, pada poin ini saat mereka sudah dalam ruang yang sama, lalu kembalilah kita Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang harus mereka tahu, yaitu adalah soal rumah Bapa. Ya, saudara yang diberkati dikasih oleh Tuhan. Ketika kita melihat tadi ayatnya sampai ayatnya yang ke-6, ada satu poin tadi yang Tuhan katakan di sana. Dikatakan di sana ayat ke-10. Coba saudara bisa perhatikan di sana. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ketika dan Bapa di dalam aku, ini adalah pernyataan yang sama yang Tuhan sampaikan dalam doanya kepada murid-murid, yaitu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Teman-teman bisa perhatikan di sana. Ayat 21 ya. Kita lihat di sini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, kita melihat ada kesamaan di sini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini merujuk kepada perikoresi. Artinya bahwa Kristus ya dan Allah itu memiliki hubungan yang sangat dekat, saking dekatnya, dan itu tidak dapat terpisahkan ya. Dan ketika kita tadi melihat bahwa aku di dalam Bapa, itu merujuk pada Kristus yang sehakikat dengan Sang Bapa, yaitu adalah Allah itu sendiri, saudara. Nah, jadi pada saat momentum ketika dia mengatakan hal tersebut, maka tidak salah tadi dia mengatakan apa? Ayatnya yang ke-6, dan kebenaran dan hidup. Ketika dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu mau mengatakan kepada mereka bahwa akulah Allah yang benar, Allah yang sejati, the true God. Ya, saudara-saudara. Jadi pada poin ini saya berikan sedikit konteks supaya ketika teman-teman baca Alkitab tuh, teman-teman bisa mengerti secara komprehensif begitu. Korelasinya apa kemana begitu. Lagi untuk setiap kita yang rindu untuk berbagi firman Tuhan, kalau bisa belajar sedikit juga, ya kan? Banyak orang mau ngomong tapi tidak belajar, akhirnya timbul banyak kesesatan di situ.
Ini saya mau katakan kepada kita semua saudara bahwa untuk belajar teologi, untuk belajar firman Allah yang ketat dan mendalam, itu bagi saya pribadi ya, kalau memang saudara-saudara tidak mempunyai passion untuk menjadi seorang pendeta, dan saudara-saudara mungkin menjadi seorang apapun, tetap harus kita belajar dan mau untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan di sini pun mengasihi dengan apa? Segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Nah, artinya akal budi itu otak dipakai untuk belajar begitu. Untuk belajar agar kita juga bisa memahami ketika apa yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang. Dan juga saudara yang ingin saya bagikan adalah Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberitakan firman-Nya. Kalau kita melihat itu atau zaman para rasul, contohnya seperti murid-murid Petrus, Yohanes, dan Andreas, serta Yakobus, itu kan mereka latar belakang nelayan, saudara. Nelayan tuh pada posisi pada waktu itu orang-orang yang tidak bersekolah atau tidak berpendidikan. Tapi teman-teman tahu, nelayan yang tidak bersekolah itu, khotbah ketika dia bertobat, 3.000 orang bertobat. Nah, jadi jangan pernah anggap remeh siapapun ketika memberitakan firman Tuhan. Tidak penting dia mungkin security di gereja, bahkan dia koster di gereja, kalau dia ngomong firman itu dengar. Karena pasti ada kuasa, ada power di sana. Apalagi kalau orang-orang tersebut memberi diri untuk belajar. Dan Roh Kudus tuntun mereka sehingga dalam penyampaian mereka itu luar biasa. Ya, saya sedikit berdiskusi dengan beberapa teman akademisi atau teolog ya. Saya sedikit berbagi kepada teman-teman. Kami sementara ada bingung, ada satu dokter, mungkin namanya. Dokter ini bisa dikatakan dia sudah malang melintang di luar negeri atau mungkin dia kuliah di luar negeri. Tapi yang membingungkan orang itu, saudara, si dokter ini kadang dalam penyampaian, dalam mungkin berbicara, dalam hal ini mungkin menulis sesuatu, itu seperti apa ya, kata-katanya tidak nyambung, ngomongnya seperti belepotan gitu. Tapi berbeda terbalik dengan ada orang awam, jemaat biasa di salah satu gereja, SD. Bayangkan, tidak tamat SD. Jadi pada poin ini mungkin dia sudah tidak mengecap bangku pendidikan secara formal. SD saja tidak tamat. Tapi pada saat dia khotbah, itu kata-katanya sangat-sangat luar biasa. Sederhana dan juga mudah dipahami. Sudah begitu lagi, dia mempunyai satu pandangan atau pemahaman teologi yang dalam sekali. Jadi orang bisa memahaminya sekalipun dia tidak tamat SD. Ini artinya bukan tapi ini bukan menjadi parameter ketika orang berbicara firman, kita batasi orang hanya gara-gara status sosialnya. Amin, saudara. Siapapun kita diberi hak untuk dapat menyampaikan firman Allah. Dan itu adalah tugas setiap orang percaya. Jadikanlah semua bangsa muridku, pada Matius pasal 28, itu merujuk kepada kita semua. Great Commission diberikan. Nah, kita kembali pada poin tadi, saudara. Saya memberikan konteks dan juga latar belakangnya. 14 ini. Filipus dan Thomas tuh bingung, ya kan? Mereka seperti bingung, ini nih keselamatan yang pasti di mana gitu, ya kan? Karena ada muncul, saudara, pemahaman orang pada waktu itu, termasuk salah satunya adalah Simon Petrus, mereka mengira Kristus ini datang sebagai Mesias, Mesias yang datang untuk membebaskan orang Yahudi dari bangsa Romawi, saudara. Nah, jadi mereka nggak gentar tuh, mereka nggak takut. Mereka mengira kalau Tuhan Yesus itu datang di hadapan mereka semua menjadi pembela, membebaskan orang Yahudi yang dijajah oleh orang Romawi pada waktu itu. Jadi saat nanti Tuhan Yesus ditangkap tuh, murid-murid bingung dan syok semua. Lari terbirit-birit. Mereka tidak pernah membayangkan kalau Yesus Mesias yang mereka kira datang sebagai kesatria atau dalam hal ini mungkin pejuang penjajahan Romawi, ternyata mati dibunuh. Karena apa? Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Petrus, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah atau yang dipikirkan oleh surga. Karena Tuhan Yesus mau datang pada saat itu dalam hal ini ke dunia, bukan hanya sekedar menyelamatkan orang Yahudi dari bangsa Romawi yang menjajah orang Yahudi pada waktu itu, tetapi lebih daripada itu untuk keselamatan umat manusia dalam skala yang sangat itu menyelamatkan manusia dari kutuk dosa dan dari perbudakan dosa. Itu yang Kristus mau
jalankan atau misi itu yang Kristus mau bawa, seperti itu. Jadi pemikiran mereka pada saat itu pemikiran yang sangat duniawi. Nah, makanya ini juga kita belajar, saudara, pada poin ini. Kalau kita hanya menyembah Tuhan Yesus, dalam poin supaya kita diberkati, kita tidak beda dengan orang-orang pada zaman itu yang sekedar untuk membebaskan orang dari bangsa Romawi. Karena kita lihat, kalau mereka mempunyai pikiran konsep seperti itu, saat kalau memang Yesus membebaskan mereka dari bangsa Romawi, ya berarti keselamatan itu hanya berlaku bagi orang Yahudi, dan keselamatan itu bersifat tidak kekal atau dalam artian terbatas. Karena nanti kalau mereka sudah mati, apakah nanti Romawi bisa menjajah? Kan bisa lagi menjajah. Seperti itu. Nah, itu pemikiran yang keliru. Tapi akulah jalan itu merujuk kepada Dia yang datang untuk menyelamatkan, saudara. Menebus, membebaskan. Itu disebut dengan savior, keselamatan. Nah, pada poin ini, saudara, kita lihat tadi, mereka itu bingung dan gelisah, ya. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka, di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kamu tahu jalan ke situ? Nah, Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Jadi seakan-akan mereka ini mengira Yesus akan pergi ke tempat lain dan mereka tidak tahu jalannya seperti apa. Nah, karena konsep tadi mereka mengira Yesus ini datang untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan orang-orang Romawi pada waktu itu. Tapi Kristus mau mengatakan kepada mereka, jalan itu ya aku sendiri. Jalan yang Kristus mau sampaikan itulah jalan keselamatan. Bukan jalan pergi bebas dari bangsa Romawi, atau dalam hal ini Yesus itu pergi ya, meninggalkan mereka tanpa tidak tahu arah kemana. Tapi Kristus mau sampaikan kepada mereka, akulah jalan itu sendiri. Ya. Dan pernyataan Kristus ini benar-benar pernyataan yang sangat powerful, yang luar biasa, sampai Petrus pun juga mengimani hal demikian. Kalau kita Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 21. Kita perhatikan di sana. Atau Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita perhatikan di situ. Dikatakan apa di sana? Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, selain siapa? Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh diselamatkan. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan kita melihat merujuk kepada tadi jalan, ya, jalan untuk selamat. Dan bukan hanya itu, kebenaran dan hidup. Nah, pernyataan Kristus ini juga, saudara, yang menjadi satu parameter perbedaan Kristus dengan tokoh-tokoh agama manapun di dalam kolong langit ini. Kita bisa mencari tokoh pemimpin agama lain. Kita mencari tokoh pemimpin agama lain. Aku akan menunjukkan jalan. Kita mencari tokoh pemimpin agama lain. Dia hanya berkata bahwa aku tahu jalan itu. Tapi Kristus, the one and only, satu-satunya yang mengatakan, akulah jalan, I am the way. Dia sendiri, satu-satunya tokoh di planet ini, dalam sejarah waktu dan dalam sejarah, dia sendiri mengatakan bahwa dia mengatakan kepada diri sendiri bahwa dialah Allah yang benar itu, the true God tadi, saudara. Dan dia memperkokoh pernyataannya dengan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-9 tadi, atau ayat 10, dengan mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, saudara. Dan kalau kita melihat poin ini, saudara, ini berkati dan dikasih oleh Tuhan, ya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kepada kesetaraannya dengan Bapa sebagai Allah yang satu, yang esa, dan yang kekal itu. Amin, saudara. Nah, kekayaan Kristus yang dahsyat ini menjadi fondasi utama, atau dalam hal ini dasar kita yang secara fundamen. Makanya saya katakan tadi, kita tidak bisa mungkin menjangkau orang yang sakit, kita tidak bisa mungkin merangkul orang yang dalam penderitaan, kita tidak bisa mungkin merangkul orang yang dalam kesesakan, kalau itu Tuhan kita, Yesus Kristus.
Amin, saudara. Ya, makanya saya kata-kata dalam tema itu adalah Yesus menjadi satu-satunya dalam hal apa, Kak? Satu-satunya dalam segala hal dalam aspek kehidupan kita. The one and only, satu-satunya. Kristus Tuhan kita. Jadi saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saat kita melihat momen atau poin yang saya sampaikan pada malam hari ini, apa yang kita imani atau apa yang kita percayai begitu. Kenapa harus tahu? Karena ini merupakan satu hal yang begitu penting. Para setiap rasul, bapak-bapak gereja rela mati demi Injil karena Kristus yang mereka beritakan. Dengan darah mereka rela untuk mati demi Injil. Injil itu dapat sampai kepada kita. Bagaimana mungkin kita dengan tidak tahu diri mengabaikan Injil ini? Sudah digeserkan dengan apa? Dengan namanya berkat-berkat, ya kan? Banyak orang khotbah terlalu banyak soal berkat, sampai-sampai lupa yang esensi, yaitu Kristus Sang Penebus Tuhan kita. Banyak orang berkhotbah tentang bagaimana bisa keluar dari situasi sulit, ya kan? Bagaimana mereka bisa keluar dari posisi yang sangat-sangat terpuruk. Semua itu disampaikan, tapi yang tanpa adanya Kristus yang menjadi pemberitaan utama di sana. Amin, saudara. Kristus harus yang disampaikan paling utama. Makanya kalau saya pribadi, saudara, kalau mau sampaikan mau kejadian, baik keluaran, mau tawarik sampai di Efesus, Wahyu, ataupun di kitab Ayub contohnya. Korelasi itu pasti berujuk kepada Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Ketika kita berbicara perjanjian lama, mereka berbicara soal Yesus, berbicara perjanjian baru zaman para rasul, zaman murid-murid, itu berbicara Yesus yang sudah datang. Dan ketika kita berbicara zaman rasul sampai sekarang, itu berbicara Yesus yang telah datang 2000 tahun lalu. Dan itu yang kita imani. Dan Kristus katakan, berbahagialah setiap mereka yang tidak percaya, tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita percaya dan juga tidak melihat. Ini saudara, kita perhatikan Ibrani ya. Pasal yang ke-11 ayat 1 dikatakan apa di sana? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Amin, saudara. Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara bisa perhatikan di sana. Iman itu, saudara, adalah kepercayaan kepada Allah yang mutlak, yang utuh, yang absolut, yang tidak dapat diganggu-gugat, yang tidak dapat dimanipulasi, dan tidak bisa dibatasi oleh kondisi dan situasi. Saya ulang. Iman itu, saudara, berbicara kepercayaan yang utuh, yang kokoh, yang tangguh, yang mutlak, yang absolut, yang tidak dapat dimanipulasi, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh situasi. Makanya saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan, itu tidak lihat kondisi dan tidak lihat situasi. Amin ya saudara ya. Jangan tunggu kita ada uang baru beriman. Itu konyol sekali. Karena ingat, Yesus yang kita sembah bukan jin Aladin. Kuberi 3 permintaan, kan tidak toh. Tapi Kristus yang kita sembah adalah Raja di atas segala Raja, Allah yang maha tinggi, Allahu Akbar di dalam Allah yang tunggal itu, Allah yang Esa itu, Kristus Tuhan kita. Kristenan atau iman kita. Sekarang kita tanya, kita percaya Yesus. Yesus yang mana yang kita percaya hari-hari ini? Jangan sampai kita hidup 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi ternyata kita percaya Yesus yang salah, Yesus yang tidak pernah diajarkan oleh kitab suci. Karena pada hari ini terlalu banyak penyesatan, terlalu banyak orang mengklaim dirinya Kristen dan mengatakan saya pemberita Injil. Tapi tahukah kita pada zaman akhir atau di akhir zaman nanti muncul nabi-nabi palsu yang mengatakan dirinya adalah Yesus. Akan ada muncul posisi seperti itu. Nah, maka daripada itu, kalau kita tidak berakar, tidak bergantung, tidak berharap pada Tuhan, dan tidak belajar sungguh-sungguh, memiliki pengertian yang kuat akan Kristus, maka kita akan mudah terombang-ambingkan, saudara. Kita kembali pada poin tadi, ya. Tujukan Filipus kepadanya.
Kata Filipus kepadanya, Yohanes 14, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara, saya mau katakan hal ini yang penting bagi kita. Untuk mengenal Allah yang benar, untuk dapat menyenangkan hati Bapa, untuk dapat kita benar-benar sungguh-sungguh percaya, dan juga kita dapat memahami Allah yang benar itu, tidak bisa kita dapatkan dimanapun selain terlebih dahulu kita harus mengenal Kristus sebagai. Hanya kalau kita ingin mengenal Bapa, menyenangkan hati Bapa, jangan pernah mimpi deh menyenangkan Tuhan kalau tidak percaya Tuhan Yesus terlebih dahulu secara sungguh-sungguh dalam hidup dan hati kita. Tidak akan pernah dilayakkan dan diterima olehnya. Mau tahu ayatnya? Saya tunjukkan datanya. Yesaya 64. Perhatikan datanya, saudara. Kita perhatikan Yesaya 64 ya. Ayatnya masih ada ya teman-teman ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikian kesalehan kami, atau demikian kami sekalian, seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ini kalau kamu ngomong tanpa Kristus, kamu ngomong tanpa iman kepada Yesus, saya katakan, jangankan kesalehan kamu itu seperti kain kotor. Kain kotor di sini itu merujuk kepada kain cemar, saudara. Kain cemar ya. Dan kain cemar itu, saudara tahu kain cemar itu apa? Menstruasi pada saat itu, dan kita tahu bersama Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Kristus Yesus Tuhan lahir, dan Tuhan Yesus lahir 2000 tahun lalu. Artinya Yesaya ini ditulis 2700 tahun lalu, dan kain cemar, kain pembalut wanita pada zaman itu untuk membalut orang menstruasi, perempuan menstruasi itu kain yang dimaksudkan pada 2700 tahun lalu, saudara. Betapa kotor dan najisnya. Makanya jangan ngomong saleh deh, jangan ngomong soal kebaikan deh. Siapapun, bahkan kafir sekalipun, jangankan kafir, ateis yang tidak kenal Allah pun mampu dan sanggup melakukan kebaikan. Tapi persoalannya sekarang, kebaikan tanpa dasar kepada Kristus, kesalehan tanpa iman kepada Yesus, maka pada hakikatnya seperti kain kotor, seperti kain pembalut wanita zaman itu. Itu kesalehan, saudara, tanpa Yesus. Makanya saya katakan tadi di awal, usaha menjaring angin. Kita tidak bisa menyentuh hati orang, kita tidak bisa menyentuh pribadi orang kalau Yesus tidak ada dalam hidup kita. Tidak mungkin. Impossible, mustahil. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita lihat saudara, tanpa Kristus. Perhatikan, Roma pasal 3. Ya, Roma pasal 3. Mulai dari ayatnya yang ke berapa ya? 10 deh. Atau dari ayatnya yang ke 10 ya. Perhatikan di sana. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini perhatikan saudara, di luar Kristus, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Perbuatan baik yang dimaksud ini, itu ukurannya berbeda dengan perbuatan baik di hadapan manusia dan perbuatan baik di hadapan Allah. Perbuatan baik di hadapan Allah itu, saudara, buat baik, tidak bisa kamu buat baik di sini, contohnya. Kamu beri uang kepada orang lain, tapi uang itu hasil judi. Tidak bisa. Ya kan? Kebaikan itu pasti ada bolong-bolongnya. Dan tidak ada kebaikan yang absolut di dalam dunia ini, saudara. Dan kita lihat di sini, tidak ada seorang pun yang baik, dan seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng. Tidak ada yang berguna, semua orang. Dalam satu poin yang seorang John Calvin sampaikan, dalam poinnya disebut dengan tulip, ada pada poin T, yaitu total depravity, yaitu kebejatan atau kerusakan total. Manusia saat jatuh dalam dosa, sudah tidak lagi dapat ya berbuat baik dari dirinya sendiri, atau kecenderungan mereka adalah melakukan dosa. Makanya tidak heran, dari zaman Kain, ya kan, Kain dan Habel, zaman Nuh, ya kan, siapa lagi? Zamannya Ishak, Yakub, ya kan, zaman nabi-nabi, bahkan Ayub sekalipun, itu latar belakang mereka orang berdosa semua, dan pada naturnya mereka berdosa. Tidak ada bebas dari situ. Bahkan Daud, orang yang paling berkenan di hadapan Allah pun melakukan zina dengan Betsheba. Siapa lagi?
Salomo, orang yang paling berhikmat. Lihat, mereka tuh dijuluki dengan sapaan-sapaan yang begitu keren. Daud, hati yang lemah, paling lemah lembut, tapi dia pukul orang sampai mati. Musa tuh ya, yang dikatakan hati paling lemah lembut, tapi dia pukul orang sampai mati dari batu. Musa tuh. Siapa lagi? Salomo, orang paling berhikmat, tapi punya banyak istri, ya kan? Istri-istri kafir lagi yang beda iman dengan dia. Siapa lagi? Ayub, orang yang paling saleh, tapi Ayub pasal 3 merujuk kepada dia yang mengutuk hari kelahirannya. Saudara sebut satu tokoh Alkitab, tetap akan ada dosa yang ketemu di situ. Tidak ada manusia manapun yang paling saleh dan suci yang kebal dengan dosa. Jadi kalau ada hamba Tuhan hari-hari kita lihat jatuh dalam dosa, jangan kaget deh. Jangankan hamba Tuhan hari ini, sekelas Daud saja jatuh kok. Sekelas Ayub saja jatuh, sekelas Abraham juga jatuh. Sekelas Lot jatuh. Sekelas tokoh-tokoh Alkitab yang begitu superior seperti Musa, Ayub, Daud, Salomo itu jatuhnya brut. Ada kita lihat ada orang-orang yang jatuh dalam dosa, jangan kaget deh. Ya kan? Bahwa kita semua pada naturnya orang yang tidak kebal dengan dosa. Tapi pada poin ini, syukur kepada Allah yang maha tinggi, syukur kepada Allah yang dahsyat dan akbar itu, bahwa oleh cinta dan kasih karunia-Nya, kita yang hina dina ini, kita yang berdosa tidak layak, tidak pantas, dan harus dihukum mati, harus diminasakan, harus masuk neraka kekal, tapi dengan cinta dan belas kasihannya, kita direbut dari api, kita mendapatkan hidup yang kekal, itu semua karena kasih karunia, karena cinta, karena anugerah, karena blessing, dan bukan karena perbuatan kita. Amin, saudara. Inilah kekayaan Allah yang dahsyat di dalam Kristus Tuhan kita. Jadi kita melihat, saudara, bahwa hanya di dalam Kristuslah, hanya di dalam Kristuslah, hanya di dalam Tuhan Yesuslah, keselamatan yang pasti, kebenaran dan hidup. Di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan, di luar Tuhan Yesus tidak ada hidup, dan di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Inilah iman yang eksklusif, saudara, yang tidak bisa dikompromikan, yang tidak diganggu-gugat, dan tidak bisa direlativismekan. Ya, tidak bisa direlativismekan. Seakan-akan Kristus menjadi salah satu jalan. Oh, tidak. Satu-satunya jalan. Karena kalau ada jalan lain, di luar Tuhan Yesus, orang beroleh selamat, maka dengar baik, kematian Tuhan Yesus 2000 tahun lalu di Golgota itu merupakan kematian terkonyol yang pernah ada dalam sejarah manusia. Benar-benar konyol, saudara, kalau ada jalan lain di luar Kristus. Tapi karena Allah yang dengan hikmatnya, Allah yang dengan kasih karunia-Nya, Allah dengan pengetahuannya, tahu tidak bisa selamat dengan dirinya sendiri, dan tidak bisa selamat dari perbuatan baiknya, bahkan tidak bisa selamat dari kesalehannya, tidak bisa. Maka Kristus datang untuk menyelamatkan dan membebaskan orang yang berdosa. Pada kesimpulannya, saudara, yang ingin saya sampaikan kepada kita, di dalam dunia ini jangan lupa Tuhan, ya. Jangan lupa Tuhan Yesus, begitu. Kalau kita dapat kesempatan berbicara tentang firman Tuhan, jangan utama, dia menjadi patokan paling tinggi, dan dia yang jadi satu-satunya landasan kita untuk berbicara akan kebenaran. Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Sola gratia, sola fide, saudara. Soli Deo gloria. Dan inilah salah satu pencetus atau dalam artian semboyan reformasi, ya, yang harus kita gemumkan atau kita gaungkan tiap waktu. Semper reformanda secundum verbum Dei. Saya ulang, Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Artinya, gereja yang terus dibaharui dan terus dibaharui oleh firman Allah. Tuhan memberkati kita dan memberkati kita dengan firman-Nya. Baik teman-teman, untuk mengamini firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa sekali lagi untuk bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Allah, belas kasihan dan juga kemurahan Allah Tritunggal yang tiada pernah berkesudahan,
tidak pernah habis, dan selalu baru setiap waktu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, menyatakan Kristus Yesus yang adalah Allah yang setinggi-tingginya, yang tidak dapat diganggu-gugat, dan juga Allah yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kami bersyukur, kami yang benar, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang akbar di dalam Kristus Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah kami sebagai orang-orang Kristen yang semakin lagi beriman dan takut akan Engkau, semakin lagi menghargai firman Allah setinggi-tingginya, dan juga semakin mau hidup takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan juga tiap-tiap hari mau hidup mengakui setiap dosa dan kesalahan kami semua. Terima kasih banyak Bapak di demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Baik teman-teman, 1 jam pas, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Pak Maruli dan juga Kak Vika.